Oke, halo, selamat datang di video kali ini. Nah, oke, untuk di video kali ini teman-teman, perkenalkan masih bersama saya, nama saya Ismail. Nah, saya mahasiswa dari Universitas Wahab Hasbullah. Nah, di video kali ini kita akan mencoba memadukan bagaimana cara kita mencari sebuah teori ataupun referensi dengan menggunakan yang namanya AI teman-teman. Nah, AI itu nanti coba kita akan membuat sebuah teori kepuasan teman-teman. Nah, nanti yang akan kita buat itu adalah dari video ini teman-teman. Nah, jadi kita akan nanti membuat video soal mengenai beberapa teori tentang motivasi teman-teman. Nah, itu nanti akan ada dua jenis ya teman-teman ya. Yang pertama itu teori kepuasan dan juga teori proses. Tapi untuk pencarian bahan untuk mengetahui apa saja yang akan kita bahas di video kali ini teman-teman, yakni bagaimana cara kita mencari sebuah teori kepuasan dengan menggunakan AI teman-teman. Nah, kita akan langsung saja, kita akan mengcopy. Nah, kita copy dulu teman-teman untuk video tentang teori kepuasan ya teman-teman, kita salin. Nah, kebanyakan teman-teman yang mana awalnya itu kita menggunakan searching di Google. Nah, searching di Google satu-satu nih teman-teman. Nah, katakanlah teori yang pertama, teori tentang kepuasan, teori menurut hierarki kebutuhan Maslow. Nah, tapi untuk saat ini teman-teman kita akan menggunakan AI untuk mencari tahu teman-teman ke teori-teori tentang kepuasan berdasarkan hierarki kebutuhan Maslow, XY teori, ERGE teori, Mr. Challenge teori, dan juga Hygienis Motivation teori. Nah, kita akan langsung coba menggunakan AI teman-teman. Jadi nanti akan lebih simple teman-teman. Nah, kita akan copy pastekan saja. Nah, apa saja yang kita bahas. Nah, ini tentang kepuasan soal mengenai teori teman-teman. Langsung kita kirimkan kepada ChatGPT teman-teman. Nah, ini akan sudah keluar penjelasan. Saya akan menjelaskan dari teori kepuasan. Yang pertama teman-teman, teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, dikembangkan oleh Armand Maslow, teori kebutuhan manusia. Nah, sesuai ya teorinya kepuasan teman-teman. Nah, kepuasan manusia yang paling kompleks hingga dijelaskan bla 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 bla. Bahwasanya teori dari hierarki Maslow itu cukup kompleks teman-teman. Yang pertama ada fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktivitasi diri. Nah, biologis itu seperti makanan, minuman, keamanan, fisik, finansial. Nah, sosial itu meliputi kepuasan soal kasih sayang, persahabatan, penghargaan itu mengakui seperti pengakuan dan status. Nah, aktualisasi itu potensi diri sepenuhnya. Nah, orang tidak akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas sebelum tingkat bawahnya terpenuhi. Jadi seperti ini teman-teman. Seseorang akan lebih teman-teman mengedepankan yang namanya urutan. Nah, ini kalau kalian lihat ya di layar ada 5. Nah, ini yang paling penting itu adalah fisiologis. Karena dengan fisik kita, karena dengan fisik kita itu bisa merasakan kasih sayang, bisa mendapatkan pengakuan, status, dan juga memperlihatkan potensi diri teman-teman. Nah, yang kedua teori XYZ ditemukan oleh Douglas Mr. Kruger. Teori X, manusia cenderung malas, tidak suka bekerja, perlu diawasi secara ketat, dan harus dipaksa secara produktif, cocok dengan gaya kepemimpinan otoriter. Nah, lalu menurut teori Y, manusia sebenarnya suka bekerja, bisa mengatur diri sendiri dan bertanggung motivasi jika diberi tanggung jawab, cocok dengan gaya kepemimpinan partisipasinya. Lalu menurut teori ERG dikelompokkan menjadi 3 ya teman-teman, eksistensi, relationship, dan grow. Nah, ini ada kita tadi menggabungkan 4 teori ya. Jadi di sini juga sudah dipisah-pisahkan teman-teman, sudah dipisah-pisahkan yang mana teori XYZ, yang mana teori RRG, dan mana yang teori Mr. Challenge teori net.
Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, nah jadi seperti itu ya. Jadi kelima teori itu sudah ditampilkan dengan sesingkat-singkatnya teman-teman. Nah kalau kita ingin menggunakan AI sebagai media penjelasan juga bisa teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya nanti. Nah jadi semuanya itu ada 5. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan AI untuk mencari bahan dan juga nanti akan saya bacakan secara singkat saja teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman kita akan mencari tahu dengan menggunakan metode yang sama. Nah dan ini dengan menggunakan AI yang ini platformnya kita gunakan adalah ChatGPT teman-teman. Nah jadi untuk yang kedua, nah itu tentang teori proses ya teman-teman ya. Teori proses langsung saja kita mencari menggunakan keempat teman-teman, keempat teori ya. Yang pertama teori harapan, teori menentukan tujuan atau goal setting, nah teori penguatan dan juga teori keadilan teman-teman. Oke, langsung kita copy, kita cari tahu langsung ke empat-empatnya sekaligus dengan metode yang sama. Kita copy terlebih dahulu, baru kita kirimkan teman-teman. Nah, setelah beberapa saat lama kemudian, nah kita akan disuguhkan dengan penjelasan teman-teman. Nah penjelasan singkat teori tentang proses yang fokus pada tujuan motivasi dalam diri seseorang. Oke, yang pertama teman-teman, teori harapan menurut ekspansi teori, nah Victor Room. Nah bahwasannya teman-teman, yang pertama itu ada ekspektasi, instrumentalitas. Nah kinerja yang baik menghasilkan imbalan, valences atau imbalan tersebut bernilai yang diinginkan oleh individu. Jadi teman-teman ada 3 jenis teman-teman. Yang pertama ekstansi, usaha yang dikeluarkan akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua teman-teman disitu tertulis instrumentalitas, kinerja yang baik dan menghasilkan imbalan. Yang ketiga adalah valence atau imbalan tersebut bernilai yang diinginkan oleh individu. Contohnya apa teman-teman? Contohnya gaji bagi seorang pegawai itu contoh dari valensi teman-teman. Nah itu yang kedua, teori penentu tujuan atau goal setting menurut Edwin Lux. Teori menentukan bahwa yang pertama, tujuan yang jelas menantang meningkatkan kinerja. Nah jadi ada beberapa orang teman-teman yang menggunakan sebuah goal setting. Nah goal setting itu sebagai acuan. Misalkan wah target omset di bisnis bulan ini harus menyentuh 500 juta. Nah itu salah satu yang namanya goal setting. Yang kedua komitmen terhadap tujuan. Jadi ada sebuah komitmen atau kepercayaan teman-teman, kepercayaan pada tujuan yang sudah jelas teman-teman. Umpan balik membantu individu mengetahui kemajuan mereka, partisipasi penentuan tujuan meningkatkan mereka. Teori penguatan, reinforcement teori, BH Skinner, fokus pada konsekuensi perilaku. Yang pertama penguatan positif memberikan reward, penguatan negatif menghilangkan apa yang tidak menyenangkan, yang itu mendorong perilaku. Hukuman memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku tertentu. Nah itu exciting mengabaikan atau tidak memberikan penguatan sehingga perilaku berhenti. Yang keempat teman-teman, teori keadilan. Seseorang bermotivasi ketika mereka adil. Jadi kebanyakan teman-teman kan ada demo. Nah itu salah satu seolah-olah mereka itu tidak merasakan keadilan sehingga mereka akan protes. Nah di teori keadilan ini yang pertama teman-teman ada input dan juga output. Input usaha, waktu, pengalaman, kan outputnya gaji, pengakuan, dan promosi teman-teman. Nah ini seperti itu, mereka membandingkan rasio input dan output dengan orang lain. Jika merasa tidak adil, mereka akan termotivasi untuk memperbaiki ketidakseimbangan. Misalnya penurunan usaha, meminta kompensasi atau lebih bahkan keluar. Contohnya apa teman-teman? Contohnya itu demo. Nah jadi beberapa saat yang lalu itu kan ada sebuah teori keadilan bahwasanya itu mereka seorang rakyat, nah itu tidak adil dengan keputusan pemerintah entah itu yang mana sehingga terjadinya sebuah demo.
Nah, begitu juga dengan demo yang dilakukan oleh para pegawai yang mogok kerja. Nah, mereka berpikir bahwasanya input yang mereka berikan ataupun usaha yang mereka berikan itu tidak sesuai dengan outputnya. Jadi seperti itu juga bisa terjadi teman-teman. Nah, jadi itulah keempat teori yang mana itu ada pada teori harapan, exciting teori, teori penentuan tujuan, goal setting teori, teori penguatan, reinforcement teori, teori keadilan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi dengan AI teman-teman kita bisa mencari ataupun membuat sebuah studi kasus, mencari sebuah teori, kita suruh untuk menjelaskan itu bisa teman-teman. Nah, ini salah satunya sudah ada, kita coba dari yang pertama itu teman-teman, teori kepuasan dengan 5 teori, teori hierarki, teori XNY, teori ERD, teori kebutuhan MD-Challenge, teori motivasi higienis. Nah, itu sama ya. Jadi dijelaskan secara satu persatu secara singkat teman-teman. Nah, begitu juga dengan teori proses, itu kita mencari dengan menggunakan 4 teori, teori harapan, teori penentuan tujuan, teori penguatan, dan teori keadilan juga dijelaskan secara singkat. Nah, itu bisa kalian lihat di layar teman-teman. Nah, kelihatan jelas ya. Nah, oke. Coba kita, kalau aku bisa bantu bikin ringkasan perbandingan teori dalam bentuk tabel atau diagram alur, mau dibuatkan ya? Oke, jadi kita akan coba teman-teman, kita akan mencari tahu ringkasan-ringkasannya. Oke, kita akan oke, kita akan geser kameranya terlebih dahulu teman-teman biar lebih enak. Oke, tolong kita ketikkan ringkaskan kan dia coba dalam bentuk tabel saja ya teman-teman ya. Ringkaskan dalam bentuk tabel dari yang paling atas tadi, kita ambilkan dari soal tentang teori kepuasan ya, teori kepuasan dan juga pendalam, dan juga teori kepuasan dan juga teori proses. Dari teori kepuasan dan proses. Coba saya kirimkan ya. Jadi kita akan melihat hasilnya teman-teman. Nah, tabel ringkasan tentang teori kepuasan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi langsung dibuatkan dalam bentuk tabel ya teman-teman. Nah, ini coba kita akan periksa terlebih dahulu untuk teori tentang kepuasan. Yang pertama, teori Maslow hierarki. Nah, ini langsung tokoh fokus utama kebutuhan manusia tingkat. Komponen utamanya itu fisiologi, keamanan, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Nah, kita akan membacakan untuk komponen utamanya saja ya, bisa kalian lihat di layar. Nah, lalu teori X, Y, Z untuk komponen utamanya, teori X negatif, teori Y positif. Nah, ada ya penjelasannya di atas ya. Lalu untuk teori ERD untuk komponen utamanya itu ekstensi, hubungan, pertumbuhan. Nah, lalu teori kebutuhan Mr. Kleinert, nah prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Lalu yang untuk motivasi higienis, nah higienis teman-teman, maaf ya teman-teman, tipe motivasi hygiene. Nah, faktor hygiene, faktor motivator. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi dengan AI teman-teman kita bisa merangkum beberapa teori sekaligus, mempersingkat waktu kita dalam mencari sebuah bahan ataupun rujukan, itu juga bisa teman-teman. Jadi seperti ini. Coba kita lihat untuk yang teori tentang proses, itu juga sama teman-teman. Ini bisa kalian lihat ya, teori harapan, penetapan tujuan,
penguatan keadilan itu sama teman-teman, sama. Tokohnya juga sama beda teman. Tokohnya juga berbeda ya teman-teman, tokohnya berbeda. Nah ini Victor Virum Edwin. Nah ini sesuai teman-teman, jadi sesuai yang kita inputkan. Nah komponen utamanya, fokus utamanya dari seorang tokoh itu seperti apa, nah itu dijelaskan secara singkat melalui tabel teman-teman. Nah apa kamu butuh versi PDF atau slide untuk presentasi? Aku juga bisa membantu buatkan, mau sekalian. Nah ini bahkan kita ditawari sama AI. Nah ini kalau kamu mau butuh versi PDF. Nah oke teman-teman, tapi teman-teman kita akan sampai di sini saja untuk video kali ini teman-teman. Tadi itulah teori mengenai proses dan juga teori mengenai tentang kepuasan, dari teori Maslow sampai teori keadilan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Kita akan membahas soal teknologi apalagi teman-teman. Nah mungkin nanti kita akan mencoba hal-hal yang lainnya, jadi tunggu di video selanjutnya dan sampai jumpa.